Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Dwi Prasetyo, NIM 1721899 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Borneo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang dimana saya telah mereview 10 jurnal. Dan setelah saya mereview 10 jurnal tersebut, saya telah mendapatkan sebuah judul yaitu terkaitan pembelajaran IPA berbasis saintifik dengan literasi sains untuk membangun critical thinking siswa. Lalu saya juga minta maaf atas ketidaknyamanan dan kekurangan dalam pembuatan video ini karena ada gangguan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf sekali, dan saya juga mengikuti anjuran pemerintah yaitu adanya tentang social distancing dan physical distancing yang dimana kita harus di rumah saja. Jadi dalam keterbatasan video ini saya mohon maaf sekali untuk jika ada Anda tidak nyaman untuk menyaksikan video ini. Tapi di sini saya berusaha untuk tetap bisa mempresentasikan artikel saya. Untuk saya presentasikan artikel saya sendiri. Dalam pembelajaran IPA sendiri diharapkan dapat menjadi wahana siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya, serta dapat dikembangkan secara berkesinambungan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, yang dimana kita sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk dalam pembelajaran IPA itu sendiri untuk memahamkan atau pengetahuan dari siswa tersebut. Sehingga pada hakikatnya, pembelajaran IPA akan meningkatkan critical thinking peserta didik dengan penghubung literasi sains dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana critical thinking tersebut akan membuat peserta didik menentukan atau memecahkan suatu permasalahan yang akan lebih baik, yang dimana mereka akan berpikir secara sistem dan cara berpikir kritis tentang apa yang dapat memecahkan permasalahan mereka sendiri. Dalam halnya tersebut, kita juga dapat menjadi sebuah tantangan untuk peserta didik sendiri untuk lebih bisa berpikir kritis dan lebih logis dalam menentukan pemecahan masalah tersebut. Untuk contoh dari pemecahan permasalahan tersebut dalam pembelajaran IPA, peserta didik akan diberikan permasalahan tentang proses pertumbuhan dari hewan, yang dimana mereka akan diskusi bersama atau bisa untuk secara individu untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan mencari sebuah teori-teori yang ada dan melihat lingkungan sekitar, sehingga mereka dapat memecahkan masalah itu secara nyata dan logis, sehingga sistematifnya mereka akan berpikir kritis tentang apa yang mereka dapatkan atau mereka hipotesiskan dalam pembelajaran IPA tersebut. Dalam artikel saya ini akan membahas tentang scientific literasi sains dan kaitannya literasi sains dan critical thinking dengan scientific, yang dimana mereka akan saling berhubungan atau terkaitan dalam pembelajaran IPA tersebut. Pertama itu adalah pengertian dari scientific, yang dimana saya telah mendapatkan yaitu pembelajaran saintifik sebagai pembelajaran yang dilandasi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang diorientasikan guna membina kemampuan siswa memecahkan masalah melalui serangkai aktivitas yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa, yang dimana berdasarkan tersebut diketahui bahwa pembelajaran IPA menurut siswa berkreativitas bagaimana seorang ahli sains untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang cermat, dan analisis data yang telah mereka dapatkan secara teliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Hal tersebut eratnya dengan kaitannya tentang pembelajaran IPA, yang dimana mereka dipelajari secara nyata atau fokus dalam titik yang dapat mereka pelajari secara nyata itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu literasi sains, yang dimana tadi kita udah membahas tentang scientific, yang menurut saya mungkin intinya adalah itu, tapi untuk sekali ini kita akan membahas literasi sains, yang dimana literasi sains yang memiliki arti dari gabungan dua kata Latin, yaitu literatus yang artinya ditandai dengan huruf, melek huruf atau berpendidikan, dan scientia artinya memiliki pengetahuan. Menurut seorang ahli dari C.E.D. Bolt tahun 1991, orang yang pertama menggunakan istilah literasi sains adalah Paul de Hout dari Stanford University. Menurut Hout, scientific
Literasi atau literasi sains berarti tindakan memahami sains dan mengaplikasikannya bagi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam penentuan ketercapaian penguasaan literasi sains. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Penjelasan tersebut dimaksudkan supaya pembelajaran menjadi aktivitas yang bermakna di mana setiap siswa dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, yang dimana itu akan dimasukkan dalam aspek literasi sains dalam pembelajaran IPA tersebut, yang dimana pada hakikatnya tersebut yang kita sebutkan yang tadi sebelumnya, yang dimana hakikatnya secara nyata sendiri dalam pembelajaran IPA yang akan diketahui oleh siswa itu sendiri atau peserta didik sendiri. Yang selanjutnya yaitu kaitannya pembelajaran IPA berbasis saintifik dengan literasi sains dalam membangun critical thinking siswa SD, yang dimana tadi saya sudah sampaikan di sebelumnya. Di sini saya telah mendapatkan yang dimana sikap positif terhadap sains melatih siswa untuk mengerjakan banyak tugas yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yang dimana menurut Holbrook dan Rainy Mike tahun 2009 menyatakan bahwa literasi sains mencakup kemampuan yang menggunakan pengetahuan dan keterampilan ilmiah dengan pemikiran yang kreatif, sehingga keterampilan ilmiah perlu dikembangkan melalui pengalaman langsung dan sikap positif terhadap sains dengan memperhatikan peristiwa alam, selalu ingin mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa tentang suatu gejala alam agar mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sains untuk kebaikan diri, yang dimana itu kita sebagai seorang tenaga pendidik harus bisa memperhatikan sifat-sifat dari psikologi siswa sendiri dalam memperhatikan pembelajaran kita sendiri, yang dimana kita itu harus bisa tadi yang saya sebutkan tadi, mengetahui apa, bagaimana, mengapa tentang suatu gejala alam, yang dimana gejala alam itu banyak sekali dari semua lingkungan sekitar kita, dari tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga dalam artikel ini saya dapat menyimpulkan pembelajaran dalam mata pelajaran IPA untuk peserta didik sekarang sudah dikembangkan dengan penggabungan mata pelajaran lain, atau bisa dikatakan dibagi menjadi suatu tema dan diperkecil dengan pembagian subtema. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mampu menyiapkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dapat dicapai dengan pembelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam yang bermakna. Sikap positif terhadap sains melatih seseorang untuk mengerjakan banyak tugas yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bahwa literasi sains mencakup kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan ilmiah dengan pemikiran yang kritis. Keterampilan ilmiah perlu dikembangkan melalui pengalaman langsung dan sikap positif terhadap sains dengan memperhatikan peristiwa alam, selalu ingin mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa tentang suatu gejala, dan agar mampu mengambil suatu keputusan berdasarkan pertimbangan sains untuk kebaikan diri. Mungkin cukup sekian yang artikel atau presentasi yang saya paparkan sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang salah atau yang tidak berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf sekali. Untuk sekalinya lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap stay home atau tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar dengan himbauan pemerintah sekarang, yaitu bahayanya virus corona.